wabarakatuh. Saya Febrika Andriawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Yang pastinya semua sumber, data, dan hal yang akan saya sampaikan pasti saya dapatkan dari sumber yang terpercaya. Pertama, sejarah penulisan dan pembukuan hadis ini dibagi menjadi beberapa fase atau masa. Yang pertama, fase atau masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa para sahabat. Yang ketiga, masa para tabi'in. Yang keempat, masa para tabi'in. Dan masa setelahnya sampai hari ini. Yang pertama, ketika masa Nabi Muhammad SAW. Pada saat masa Nabi Muhammad SAW, hadis itu tidak ditulis seperti Al-Quran, yang mana apabila Al-Quran itu ketika turun, Nabi Muhammad langsung menyuruh sekretarisnya untuk menulisnya. Berbeda dengan hadis, justru Nabi malah melarang untuk menulis hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bunyinya, Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairul qur'ani falyamhu. Artinya, janganlah engkau tulis tentang aku, barang siapa yang menulis tentang aku selain Al-Quran, maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Di samping Rasulullah SAW menyuruh menghapus catatan selain Al-Quran, jika sudah terlanjur dicatat, beliau juga tidak memberi izin jika ada sahabat yang menulisnya. Jadi pada saat itu Rasulullah belum benar-benar mengizinkan untuk menulis hadis. Rasulullah melarang dan tidak menyenangi para sahabat mencatat hadis yang disabdakannya. Namun dalam beberapa riwayat diterangkan bahwa Rasulullah SAW melarang beberapa sahabat mencatat hadis, bukan berarti tidak memberi kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk mencatatnya, karena dalam beberapa peristiwa lain dapat terungkap adanya kecenderungan bahwa larangan Rasulullah ini tidak mutlak. Jadi Rasulullah tidak melarang secara global atau melarang semua sahabat, tapi hanya beberapa sahabat saja yang boleh diizinkan. Yang pertama, hadis itu disampaikan tidak selalu di depan sahabat yang pandai menulis hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu perhatian Nabi dan para sahabat masih terfokuskan dan tercurahkan kepada Al-Quran. Yang ketiga, meskipun Nabi mempunyai beberapa sekretarisnya itu hanya diberi tugas untuk menulis wahyu, yakni Al-Quran, atau menulis surat-surat Nabi. Yang keempat, sudah jelas sangat sulit untuk menulis semua pernyataan, perkataan, takrir, dan hal ihwal orang yang masih hidup. Apalagi pada saat itu peralatan itu masih sangat sederhana, jadi sangat sulit untuk menulis hal-hal seseorang yang masih hidup. Namun berbeda pada kesempatan lain, yang mana Nabi membolehkan hadis itu untuk ditulis. Seperti pada peristiwa Fathu Makkah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, ada seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Abu Syah. Ketika mendengar khutbah Nabi, dia berkata, tulislah untukku. Dan Rasulullah SAW langsung bersabda, uktubu li Abi Syah, yang artinya tuliskanlah untuk Abi Syah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang izin penulisan ini yang barusan disebut memang tampak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya yang mengandung pelarangan penulisan hadis. Jadi, untuk menghadapi dua hadis tersebut,
terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, larangan menulis hadis terjadi pada periode permulaan, sedangkan izin penulisannya diberikan pada periode akhir kerasulan. Yang kedua, larangan penulisan hadis itu ditunjukkan bagi orang yang kuat hafalannya, akan tetapi tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan pastinya takut bercampur dengan Al-Quran. Jadi izin menulis hadis diberikan kepada orang yang pandai menulis dan tidak dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Yang ketiga, larangan itu ditunjukkan bagi orang yang kurang pandai menulis. Jadi dikhawatirkan tadi tulisannya keliru atau salah. Sementara orang yang pandai menulis tidak dilarang menulis hadis. Yang kelima, larangan itu bersifat umum, sedangkan izin menulis hadis bersifat khusus kepada para sahabat yang dijamin tidak akan mencampurkan catatan hadis dengan Al-Quran. Dari dua versi hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak mungkin munculnya kedua versi hadis tersebut dalam satu waktu serentak. Jadi bahwa kemungkinan munculnya pelarangan pencatatan hadis dan izin hadis ini itu terjadi dalam kurun waktu yang berjauhan. Ada beberapa cara yang digunakan Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat. Yang pertama, melalui para jamaah yang berada di pusat pembinaan atau majelis ilmu. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu dan para sahabat menyampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga, untuk hal-hal sensitif yang berkaitan dengan soal keluarga, kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut dengan hubungan suami istri, Nabi menyampaikannya melalui istri-istrinya. Yang keempat, melakukan ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Haji Wada dan Fathu Mekah. Yang kelima, melalui perbuatan Nabi langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya, seperti yang berkaitan dengan praktik ibadah dan muamalah. Sahabat yang menerima hadis dari Nabi langsung merekamnya dalam ingatan atau hafalan mereka, dan ada juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Bahkan setelah semuanya, yang bahkan para sahabat Nabi ini sering menghafal dan sering menulis apa yang disampaikan oleh Nabi, ada beberapa sahabat yang memiliki tulisan hadis, di antaranya yaitu Abdullah bin Amr. Catatan hadis yang menurut pengakuannya dibenarkan oleh Rasulullah SAW sehingga dinamakan As-Sahifah Shadiqah. Hadis-hadis yang terhimpun dalam catatan Abdullah bin Amr ini sekitar 1000 hadis. Dan Sahifah ini dapat kita temukan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad dari Abdullah bin Amr. Yang kedua, Jabir bin Abdullah bin Amr al-Ansari. Ia memiliki catatan hadis dari Rasulullah SAW tentang manasik haji. Hadis tersebut kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dan catatannya ini dikenal dengan Sahifah Jabir. Bahkan banyak ulama yang menyimpan tulisan-tulisan hadis darinya. Di antaranya ada Amir al-Shaba, ada Qatadah dan Mujahid. Yang ketiga, Anas bin Malik. Di samping ia sendiri menulis dan menghafal hadis, ia juga mendorong putra-putranya untuk menulis hadis. Bahkan Anas memiliki catatan hadis untuk kepentingan pribadi dan untuk mengajarkan kepada orang lain. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar mengumpulkan hadis dari Rasulullah sebanyak 500 hadis. Namun Ad-Dhahabi berpendapat bahwa riwayat tersebut tidak sahih. Sedangkan hadis-hadis yang ditulis oleh Abu Bakar diantaranya itu
surat kepada Anas bin Malik yang pada saat itu sedang menjabat sebagai gubernur Bahrain. Abu Bakar di sana mencantumkan beberapa hadis tentang wajibnya membayar zakat bagi orang Islam. Yang kedua, surat kepada Amr bin As, di mana dalam surat itu dicantumkan beberapa hadis. Dan yang terakhir, Abu Hurairah. Rasulullah pernah mendoakannya agar selalu hafal hadis-hadis yang diterima dari beliau. Pada awalnya, Abu Hurairah tampaknya tidak mempunyai catatan-catatan hadis, sebab beliau berkata, yang artinya, Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr menceritakan kepada kami, ia berkata, Wahab bin Munabbih menceritakan kepada kami dari saudaranya, ia berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lebih banyak hadisnya dariku kecuali Abdullah bin Amr, karena ia menulis, sedangkan saya tidak menulis. Keterangan Abu Hurairah tersebut bukan hanya sekedar memberikan bukti terbatasnya para sahabat yang menghimpun hadis melalui tulisan, tetapi juga merupakan suatu pertanda bahwa di kalangan para sahabat ada yang mencatat hadis dan ada pula yang tidak mencatatnya karena mereka mencukupkan dengan hafalan. Pada masa ini belum ada usaha secara resmi untuk menghimpun hadis dalam satu kitab, seperti halnya Al-Quran. Hal ini disebabkan antara lain agar tidak memalingkan umat Islam dalam mempelajari Al-Quran pada saat itu. Yang kedua, para sahabat yang banyak menerima hadis Rasulullah sudah tersebar ke berbagai daerah kekuasaan masing-masing sebagai pembina masyarakat, sehingga dengan kondisi seperti ini ada kesulitan mengumpulkan mereka secara lengkap. Yang ketiga, pembukuan hadis di kalangan para sahabat sendiri terjadi perselisihan pendapat. Belum lagi terjadinya perselisihan sosial soal lafal dan kesahihannya. Yang kedua, ketika masa sahabat. Sebelumnya, sahabat itu adalah seseorang yang muslim dan meninggal dalam keadaan muslim dan dia bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Itu yang dinamakan sahabat. Pada masa sahabat, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW belum dibukukan karena para sahabat fokus kepada pembukuan Al-Quran. Pada masa sahabat, penyampaian hadis dilakukan secara lisan dan hanya jika benar-benar diperlukan, yaitu ketika umat Islam benar-benar memerlukan penjelasan hukum. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab menerima hadis dari orang per orang dengan syarat disertai saksi yang menguatkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mensyaratkan sumpah di samping saksi. Oleh karena itu, masa Khulafaur Rasyidin disebut sebagai masa pembatasan periwayatan atau taklir riwayah. Saya di sini akan menjelaskan tentang ketelitian dua sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama, menurut Muhammad bin Ahmad Ad-Dhahabi dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz fi Tarjamati Abi Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Pernyataan Muhammad bin Muhammad Ad-Dhahabi ini didasarkan atas pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus waris untuk seorang nenek. Suatu ketika ada seorang nenek menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh cucunya. Abu Bakar kemudian menjawab bahwa dia tidak melihat petunjuk dalam Al-Quran dan praktek Rasulullah yang memberikan bagian harta waris kepada nenek. Abu Bakar kemudian bertanya kepada para sahabat, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah, dan menyatakan bahwa Rasulullah telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar 1/6 bagian, kata Al-Mughirah. Al-Mughirah mengaku hadir tatkala Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Abu Bakar kemudian meminta Al-Mughirah untuk menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad bin Maslamah memberikan kesaksiannya atas kebenaran riwayat yang disampaikan oleh Al-Mughirah tersebut. Sampai pada akhirnya
Abu Bakar menetapkan bagian 1/6 untuk seorang nenek berdasarkan atas hadis yang disampaikan oleh Al-Mughirah yang diperkuat dengan kesaksian Muhammad bin Salamah. Yang kedua, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa pernah suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari bermaksud menjumpai Umar bin Khattab. Ia berdiri di depan pintu rumah Umar dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Karena tidak mendapat jawaban, ia kemudian bermaksud kembali pulang. Kemudian Umar bin Khattab memanggilnya dan menanyakan apa yang menghalanginya untuk masuk. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari pun menjawab bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Idza sallama ahadukum thalathan falam yujab falyarji'." Yang artinya, jika salah satu di antara kalian mengucapkan salam sebanyak 3 kali dan tidak dijawab, maka kembalilah. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk mendatangkan saksi. Dan Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Sa'id dan sahabat yang lain. Sebab itulah mereka mengutus salah seorang sahabat bersama Abu Musa al-Asy'ari untuk kembali menghadap Umar bin Khattab dan memberikan persaksian atas periwayatan Abu Musa al-Asy'ari tersebut. Pada masa Ali timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali dan Muawiyah. Akibat perpecahan ini, mereka tidak segan-segan membuat hadis palsu untuk mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar untuk mencari dukungan dari umat Islam. Dikarenakan perpecahan ini, masing-masing kelompok menolak hadis yang diriwayatkan oleh lawannya. Ulama di kalangan sahabat tidak tinggal diam dalam menghadapi pemalsuan hadis. Mereka berusaha menjaga kemurnian hadis, di antaranya dengan mengadakan perlawatan atau rihlah ke berbagai daerah Islam untuk mengecek kebenaran hadis yang sampai kepada mereka. Faktor yang menyebabkan para sahabat mengadakan perlawatan untuk mencari hadis karena para sahabat senior telah pindah ke berbagai kota lain pada masa perluasan ekspansi wilayah Islam. Yang selanjutnya, hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, akan tetapi tidak bertemu langsung dengan Nabi dan satu zaman dengan Nabi. Sama seperti sebelumnya, bahwa sahabat adalah orang yang dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman, akan tetapi bertemu dengan Nabi secara langsung, itu sahabat. Dan kalau tabi'in, satu zaman dengan Nabi, bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan iman, meninggal pula dalam keadaan iman, akan tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Pada masa tabi'in, wilayah kekuasaan Islam sudah meluas, bahkan sampai ke Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan Spanyol, hingga beberapa sahabat hijrah ke wilayah tersebut demi mengemban tugas. Kodifikasi hadis secara resmi dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni beliau adalah khalifah ke-8 pada masa Bani Umayyah yang memerintah sekitar tahun 99 sampai 101 Hijriah. Dia menginstruksikan kepada para gubernur di semua wilayah Islam untuk menghimpun dan menulis hadis-hadis Nabi. Selain itu, khalifah juga memerintahkan Ibnu Hazm dan Ibnu Syihab al-Zuhri untuk menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW. Semboyan az-Zuhri yang terkenal yakni al-isnadu minad din, al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a, yang artinya sanad itu bagian dari agama. Sekiranya tidak ada sanad, maka berkatalah siapa saja tentang apa saja. Motif Umar bin Abdul Aziz dalam pengkodifikasian hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekhawatiran akan hilang hadis dari perbendaharaan masyarakat sebab belum dibukukan. Yang kedua, untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis maudhu atau palsu yang dibuat orang-orang untuk mempertahankan ideologi golongan dan madhab.
Yang ketiga, tidak adanya kekhawatiran lagi akan tercampurnya Al-Quran dan hadis. Keduanya sudah bisa dibedakan. Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan telah merata ke seluruh umat Islam. Selanjutnya ada kekhawatiran akan hilangnya hadis karena banyak ulama hadis yang gugur dalam medan perang. Jadi ini adalah hadis pada masa tabi'in, yakni yang dipelopori oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang selanjutnya saya akan membahas kodifikasi hadis pada abad kedua sampai sekarang. Pada saat abad kedua, kitab hadis yang ada masih bercampur aduk antara hadis-hadis Rasulullah dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Belum dipisahkan antara hadis-hadis yang marfu, mauquf, dan maqtu, dan antara hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Kitab hadis yang masyhur pada saat itu yang pertama ada Al-Muwatta karangan Imam Malik. Atas anjuran Khalifah Al-Mansur, jumlah hadis yang terkandung dalam kitab ini kurang lebih 1720 hadis. Yang kedua, Musnad Asy-Syafi'i mencantumkan seluruh hadis dalam kitab Terus Mukhtalif Al-Hadis karya Imam Syafi'i menjelaskan cara-cara menerima hadis sebagai hujjah, menjelaskan cara-cara mengkompromikan hadis-hadis yang kontradiksi satu sama lain. Dan yang terakhir, pada abad ketiga sampai sekarang, yang berperan adalah generasi setelah tabi'in, telah diusahakan untuk memisahkan hadis yang sahih dari hadis yang tidak sahih, sehingga tersusun 3 macam kitab hadis, yaitu kitab sahih, yang mana antaranya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua kitab sunan, yakni Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ad-Darimi, dan itu berisi hadis sahih dan hadis dhaif yang tidak mungkar. Dan yang terakhir adalah kitab musnad, yakni diantaranya Abu Ya'la Al-Humaidi, Ali Madaini Al-Bazar, Baqi bin Mukhlad, dan Ibnu Rahawai. Di situ berisi berbagai macam hadis tanpa penelitian dan penyaringan, dan hanya digunakan para ahli hadis untuk bahan perbandingan. Pada abad selanjutnya sampai sekarang tidak ada lagi kegiatan yang berarti dari para ulama dalam bidang hadis, kecuali hanya membaca, memahami, dan takhrij, dan memberikan syarah hadis yang telah terhimpun sebelumnya. Sekian dari saya. Maafkan apabila tadi banyak kesalahan dari cara penyampaian dan dari sikap saya cara menjelaskan. Dan terima kasih juga bagi semua yang telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.